Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Pada video ini kami akan menyampaikan hasil proyek UAS mata kuliah aplikasi komputer matematika yang diampu oleh Bapak Redi Hermanto, Magister Pendidikan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami. Sebelumnya izinkan perkenalkan nama saya Jian Haifa Krismayati dengan 3 digit NPM terakhir 053. Perkenalkan nama saya Alia Hanifah dengan NPM 3 digit terakhir 064. Perkenalkan, nama saya Najwa Anissa Sabila dengan NPM 3 digit terakhir 041. Boleh di next. Nah, pada proyek ini, kelompok kami itu membuat media pembelajaran matematika berbasis The Geometry Sketchpad atau bisa disebut juga GSP dengan materi operasi bilangan bulat. Nah, media yang kami buat itu menampilkan animasi gerakan pada garis bilangan untuk membantu peserta didik memahami konsep perpindahan bilangan positif dan negatif secara lebih visual dan interaktif. Nah, dalam video ini, kelompok kami itu akan menjelaskan tujuan pembuatan media, kelebihan dan kekurangan media, manfaat media, serta langkah-langkah pembuatannya. Mungkin langsung saja ya, kita masuk ke pemaparan proyek yang telah kami buat. Yang pertama itu ada tujuan pembuatan media pembelajaran. Nah, tujuan pembuatan media pembelajaran operasi bilangan bulat ini tuh yang pertama ada mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi menggunakan GSP untuk memvisualisasikan operasi bilangan bulat pada garis bilangan. Yang kedua, ada membantu peserta didik memahami konsep operasi bilangan bulat, khususnya penjumlahan bilangan positif dan negatif. Yang ketiga, mempermudah peserta didik memahami arah perpindahan pada garis bilangan melalui animasi gerakan katak. Lalu yang keempat, meningkatkan minat belajar matematika melalui media pembelajaran yang interaktif dan visual. Yang kelima ada melatih peserta didik dalam memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu belajar matematika. Yang keenam ada membantu guru menjelaskan konsep operasi bilangan bulat secara lebih konkret dan mudah dipahami. Dan yang terakhir itu ada mengembangkan kreativitas dalam membuat media pembelajaran matematika menggunakan software GSP. Lalu di sini ada kelebihan media pembelajaran yang kita buat. Nah, adapun kelebihan dari media pembelajaran operasi bilangan bulat menggunakan GSP ini adalah sebagai berikut. Mungkin boleh di next. Nah, kelebihan yang pertama itu menampilkan operasi bilangan bulat secara visual, sehingga lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Yang kedua ada bersifat interaktif, sehingga peserta didik itu dapat lebih aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan animasi gerakan katak yang menarik perhatian peserta didik. Yang keempat ada membantu peserta didik memahami arah gerakan ke kanan dan ke kiri pada garis bilangan. Yang kelima, dapat digunakan berulang kali untuk berbagai contoh soal operasi bilangan bulat. Yang keenam, memanfaatkan teknologi GSP yang mendukung pembelajaran matematika secara visual dan dinamis. Yang ketujuh, membantu pendidik menjelaskan materi dengan lebih mudah dan sistematis. Yang kedelapan ada dilengkapi tombol presentasi seperti kembali, siap, mulai, dan tampilkan jawaban. Yang kesembilan, dapat meningkatkan motivasi dan minat belajar peserta didik terhadap matematika. Dan yang terakhir, ada praktis digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya ada kekurangan, mungkin kekurangan media pembelajaran yang kelompok kami buat. Kekurangannya itu yang pertama ada membutuhkan perangkat komputer ataupun laptop untuk menjalankan aplikasi GSP-nya. Lalu yang kedua, tidak semua pengguna memahami cara penggunaan software GSP. Yang ketiga, proses pembuatan media memerlukan waktu dan ketelitian yang cukup tinggi. Yang keempat, jika terjadi kesalahan dalam pengaturan animasi atau translasi, gerakan objek dapat menjadi tidak sesuai. Boleh di slide. Nah, yang kelima, media masih terbatas pada materi operasi bilangan bulat, sehingga perlu pengembangan lebih lanjut untuk materi lainnya. Yang keenam, jika nilai bilangan terlalu besar, animasi dapat keluar dari batas garis bilangan. Yang ketujuh, membutuhkan keterampilan dasar dalam menggunakan fitur-fitur pada GSP.
Yang kedelapan, tidak dapat digunakan secara optimal tanpa dukungan perangkat teknologi. Yang kesembilan, tampilan media masih sederhana dan dapat dikembangkan agar lebih menarik lagi. Dan yang terakhir, ada peserta didik dapat lebih fokus pada animasinya gitu dibandingkan konsep materi jika tidak dibimbing dengan baik. Nah, lalu ada manfaat media pembelajaran. Adapun manfaatnya itu sebagai berikut. Boleh di next, Al. Nah, manfaat bagi peserta didik, yaitu antara lain yang pertama mempermudah memahami konsep operasi bilangan bulat melalui garis bilangan. Ada juga membantu memahami arah perpindahan bilangan positif dan negatif, meningkatkan minat belajar karena tampilan media yang menarik dan interaktif, membantu peserta didik belajar secara lebih aktif dan eksploratif, serta mempermudah peserta didik dalam memahami konsep matematika yang abstrak. Nah, manfaat bagi pendidiknya yaitu sebagai alat bantu dalam menjelaskan materi operasi bilangan bulat. Ada juga membantu menciptakan pembelajaran yang lebih menarik dan tidak monoton, dapat digunakan sebagai media pembelajaran maupun demonstrasi di kelas, dan yang terakhir yaitu membantu guru menjelaskan konsep secara visual dan sistematis. Nah, manfaat terakhir itu bagi proses pembelajaran, antara lain membuat pembelajaran lebih efektif dan efisien, menciptakan suasana belajar yang lebih aktif dan menyenangkan, mendukung pembelajaran matematika berbasis teknologi, yang terakhir yaitu membantu meningkatkan pemahaman konsep peserta didik terhadap operasi bilangan bulat. Lalu selanjutnya yaitu ada langkah-langkah pembuatan media pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Najwa. Oke, baik. Untuk langkah-langkah pembuatan operasi bilangan bulat ini, yang pertama eh, harus dipastikan terlebih dahulu sudah menginstal aplikasi Geometri Sketchpad atau GSP. Kemudian buka buka aplikasi geometri tersebut, lalu nanti di bagian atas ini pilih menu grab. Setelah dipilih menu grab, cari ke bagian bawah, kemudian klik grid form. Nah, di bagian grid form ini ada pilihannya, kemudian klik square grid. Kemudian untuk langkah yang kedua, GSP ini akan memunculkan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian kita klik di area kosong, lalu pilih menu grab, dan di menu grab itu ada pilihan hide grid. Jadi di sini titik-titik yang kecilnya itu yang seperti garis-garis kotak-kotak ini akan disembunyikan. Kemudian untuk langkah yang ketiga itu ada identifikasi titik asal 0,0 sebagai titik A dan titik 1,0 sebagai titik B. Nah, ini dapat dilihat titik A dan titik B. Titik A ini di 0,0 dan titik B ini di 1,0. Nah, titik B juga berfungsi untuk mengatur skala atau jarak antar angka. Nanti bisa diperlihatkan di tutorial penggunaannya. Untuk langkah yang keempat, di sini klik point tools. Nah, point tool ini yang berbentuk huruf A besar. Kemudian simpan titik di sumbu Y negatif, di mana sebagai titik C. Nah, di sebelah sini, kemudian diberi nama titik C menggunakan tekstur yang tadi. Untuk langkah yang kelima, boleh di slide. Untuk langkah yang kelima ini, klik sumbu Y, kemudian kita hide, yaitu menggunakan CTRL-H. Yang keenam, klik number, kemudian klik parameter, isi parameternya ini yang berada di gambar sebelah kanan, untuk name-nya ini dengan I, dan untuk value-nya itu 0, kemudian klik OK. Nah, yang ketujuh, eh, di sini klik di menu number lagi, kemudian calculate, dan klik persamaan I yang tadi, kemudian ditambahkan 1 lalu oke. Kemudian ulangi langkah yang sama untuk I dikurangi 1. Caranya seperti yang tadi, klik number, kemudian calculate, dan klik I-nya. Nah, setelah kita membuat I plus 1 dan I negatif 1,
Di sini kita klik kanan satu persatu, kemudian setelah klik kanan itu akan muncul beberapa pilihan, klik Properties. Nah, di bagian value-nya ubah menjadi unit. Di sini untuk membuat bilangannya agar tidak ada angka lain di belakang koma gitu. Kemudian untuk langkah yang ke-9, kita bisa klik number, parameter, kemudian isi name dan isi name dengan n dan value-nya itu 5. Nah, masih di menu number, kemudian klik calculate, kemudian klik n ditambah 1. Nah, buat juga untuk n dikurangi 1 dengan cara yang sama. Ini masih sama dengan cara langkah yang 7 dan ke-8. Kemudian untuk langkah yang 10 di sini klik titik A dan B, kemudian transform, klik menu transform, kemudian ada pilihan mark vector, kemudian di translate. Nah, setelah ini di langkah yang ke-11 ini klik yang persamaan yang tadi I plus 1 sama dengan 1 dan titik hasil translate-nya yang ada di bawah ini. Kemudian klik menu edit, kemudian tekan shift lalu setelah ditekan shift itu akan muncul merge, merge text to point. Setelah itu klik merge text to point-nya. Dan untuk langkah yang ke-12, di sini klik titik C yang tadi, kemudian persamaan I sama dengan 0 dan N dikurangi 1 sama dengan 4. Klik tiga-tiganya, kemudian transform, tekan shift, lalu tekan iterate to deep. Nah, setelah tekan shift itu akan muncul iterate to deep. Jadi kalau shift-nya tidak ditekan, yang muncul hanya iterate saja. Kemudian lalu klik I ke maaf ke atas dulu. Kemudian klik yang ini, yang ke I plus 1, ke persamaan I plus 1, kemudian yang C-nya ini ke eh, titik yang tadi hasil translatannya dari titik C. Nah, di bagian structure, centang bagian non-void. Nah, di sini bisa dilihat centang bagian non-void, image only, dan hilangkan centang di bagian table iterate value, lalu di iterate. Nah, jika nilai n-nya diubah, maka nomor yang ada di garis bilangannya juga akan mengikuti jumlah n tersebut. Jadi, semakin banyak angka yang ada di n-nya itu, maka semakin panjang juga garis bilangannya. Lanjut. Nah, di langkah yang ke-13 ini, klik titik B dan A secara berturut-turut, kemudian transform, mark vector, kemudian klik titik C, transform, dan translate. Di sini translate-nya kalau yang tadi ke sebelah kanan, sekarang ke sebelah kiri. Kemudian untuk langkah yang ke-14, boleh di next. Untuk langkah yang ke-14 ini, klik hasil translate titik C yang berada di sebelah kiri tadi, kemudian eh, klik juga I negatif 1 dikurangi 1 sama dengan negatif 1, edit, shift, shift plus merge text to point, kemudian klik I sama dengan 0, titik C dan N dikurangi 1 sama dengan 4. Kemudian ditransform, shift iterate to deep, lalu klik I. Ini sama kayak langkah sebelumnya, I dikurangi 1 dan C ke hasil translatean titik C-nya. Kemudian di bagian structure, centang bagian non-point, image only, dan hilangkan centang di table iterate value, lalu iterate. Untuk langkah yang ke-15,
Nah, untuk langkah yang ke-15 ini, klik titik C dan persamaan N plus 1 sama dengan 6. Lalu klik kanan, akan muncul eh, pilihan seperti ini. Setelah itu, klik yang paling bawah, plot value on axis. Lalu muncul muncul lagi seperti ini. Lalu pilih plot. Setelah Setelahnya akan muncul titik di angka 6, sesuai dari N ditambah 1. Nah, kan N-nya 5, di sini N ditambah 1 sama dengan 6. Lalu titik tersebut diberi nama titik D. Kemudian untuk langkah yang ke-16, nah untuk langkah yang ke-16 ini, klik number, kemudian new parameter, name-nya diisi dengan garis, dan value-nya diisi dengan 1,25. Nah, di bagian unitnya ini diisi dengan distance, kemudian klik OK. Boleh ke bawah. Nah, untuk di langkah yang ke-17 ini, klik titik D, kemudian transform, translate, kemudian klik garis. Setelah muncul seperti ini kotak translate-nya, klik garis 1,2 tadi, persamaan 1,25 tadi yang udah dibuat. Kemudian di bagian fix angel isi dengan 0, lalu oke. Nanti muncul titik baru di samping titik D. Lanjut. Untuk langkah yang ke-18 ini, untuk langkah yang ke-18, klik 2 kali di titik D. Klik 2 kali ini untuk menjadikan titik D ini sebagai pusat, lalu klik titik yang ada di samping titik D, eh, kemudian pilih transform dan delete. Maka akan muncul titik baru di pertengahan antara titik D dan titik yang tadi hasil translate-nya. Bisa teman-teman lihat di gambar. Kemudian langkah yang ke-9 ini, klik titik baru di poin sebelumnya. Kemudian titik baru di poin sebelumnya ini yang ada di sebelah, yang berada di tengah-tengah titik D dan titik hasil translate-nya. Kemudian transform, rotate, ubah menjadi 25 degree. Kemudian kita rotasikan. Lalu lakukan langkah yang sama, tetapi ubah si fix angle-nya menjadi negatif 25. Maka akan muncul hasil rotasi dari titik yang berada di pertengahan tadi di sebelah atas dan bawahnya titik tersebut. Lanjut. Nah, untuk langkah yang ke-20 ini, klik keempat titik yang baru dikonstruksi tadi. Bisa dilihat, ini ada 4. Klik secara berurutan. Kemudian setelah diklik keempat titik tersebut, kemudian dikonstruksi, pilih kontrak, kemudian segmen, lalu akan muncul garis seperti ini, mengikuti 4 titik yang tadi diklik. Kemudian setelah eh, klik kembali ke 4 titik tersebut, dan segmen garisnya, kemudian klik quadrilateral interior. Nah, jika ukuran garis diubah, maka maka besar panah pun akan mengikuti. Kemudian untuk warnanya bisa disesuaikan. Nah, untuk ukuran garisnya ini yang tadi yang 1,25 persamaan yang 1,25. Kemudian untuk langkah ke-21, double klik di titik A. Kemudian drag garis-garis yang ada di dalam panah dan titik tengahnya. Kemudian transform dan rotasikan. Ubah ubah si fix angle-nya ini menjadi 180. Maka akan merotasikan si panah ini 180 derajat jadi ke
arah negatif. Kemudian untuk langkah ke-22 ini, klik titik tengah yang ada di panah kiri dan kanan. Eh, Kemudian transform dan segmen. Di sini bisa dilihat di 22 gambar yang sebelah kanan ada garis yang berwarna ungu. Itu segmennya. Kemudian di 23 ini klik number, kemudian new parameter. Nah, name-nya diisi dengan pemisah dan value-nya diisi dengan 1, kemudian klik distance-nya. Kemudian oke. Next. Nah, di langkah ke-24 ini, buat titik baru dengan menggunakan point tools di atas garis bilangan, beri nama titik E. Di sini bisa dilihat titik E, kemudian klik titik E, transform, translate, lalu klik persamaan yang pemisah tadi, dan di fix angle-nya ubah menjadi 90, kemudian translate. Nah, boleh ke bawah. Untuk langkah yang selanjutnya, hubungkan dengan segmen titik E dan titik baru yang ada di atasnya. Kan tadi sudah ditranslatekan, maka titik E dan hasil translatannya kita gabungkan dengan segmen. Kemudian si segmen garisnya ini klik, kemudian pilih kontrak dan midpoint. Untuk langkah yang ke-26, klik titik A dan B secara berurutan, kemudian transform dan mark vektor. Itu sudah biasa dilakukan di langkah-langkah sebelumnya. Dilanjut 26, klik titik A dan B secara berturut-turut, terus transform, terus mark vektor. Terus 27, klik titik yang berada di bawah titik E dan segmen, terus ke transport dan juga ke translate. 28, klik titik E dan N kurangi 1. Yang ini transport, terus shift plus iterate to deep. Udah kayak gitu, diklik titik hasil translate, titik E, terus ke structure, terus ke centang non-point image only, terus ke iterate, ke sini. Yang 29, klik titik B, kemudian titik A, ke transport, dan juga ke mark vector. Ke yang ke-30, klik titik E dan segmen, terus ke transform, terus ke translate. Ini klik ini. Terus yang nomor 31 itu ulangan dari langkah ke-28. Yang 32 itu klik titik tengah yang berada di atas titik E di sini. Terus klik titik A, edit, dan merge point. Ini. Selanjutnya 33, klik garis bilangan yang dari graph, terus ke edit, terus ke action button, terus ke hide atau show. Nah, nanti akan muncul tombol untuk menampilkan dan menyembunyikan garis bilangan tersebut. Yang 34, klik titik B, terus ke edit, terus ke action buttons, terus ke hide atau show. Yang ke-35, klik point tools, terus ke edit, terus ke select all point, terus ke display, terus ke hide point. Yang ke-36, drag semua, terus di bold untuk mempertebal. Terus 37, pilih I sama dengan 0, I tambah 1 tadi ya. Terus CTRL-H untuk menghide. Terus 38, klik number, terus ke new parameter, name a value min 5, klik OK. Lalu buat yang B dengan value 10. Terus 39, klik number, calculate, terus klik A, ya klik A yang ini, kemudian tambah B, terus OK. Nah, lalu klik kanan persamaannya, pilih menu option dan ubah value menjadi unit dan label menjadi jawaban yang ini ya.
Terus yang ke-40, klik show axis X, klik A, terus klik kanan. Nanti ada plot value on axis, kemudian lakukan hal yang sama untuk yang jawaban. Terus klik kanan juga plot value on axis. Di sini bisa diwarnai untuk membedakan dengan cara klik titik A dan titik jawaban, terus ke contract segmen display color ubah warna. 42 klik segmen yang diberi warna ya yang tadi, terus ke contract, terus point on segmen. Nanti muncul titik baru di garis bilangan. Klik kanan properties, label isi point X, centang show label, dan klik OK. Klik segmen yang berwarna itu, terus di hide, terus bentar, klik X, klik A, terus segmen, terus 45, klik segmen dari X ke A, construct, terus point on segmen. Nanti muncul titik baru di garis bilangan, klik kanan, terus properties, terus label isi dengan X. Nah, yang ini. Terus klik X, terus klik A, dan edit, action button, movement, dan lakukan seperti pada langkah ini. Terus yang ke-47, klik X, jawaban, terus ke edit, ke action button, ke movement, terus bagian move tetap medium. Lalu tekan OK. Terus klik number ke new function, terus isi dengan 180, terus ke unit, ubah menjadi degrees, klik bintang itu teh sebagai kali dengan X, terus klik OK. Terus selanjutnya yang ke-49, klik X, terus klik X aksen, atau terus ke measure, terus ke abscisses. Yang ke-50, klik number, ke calculate, terus ke klik ke fungsinya yang tadi telah dibuat, yang ini, terus lalu X, lalu ada X dengan X. Saya kembalikan dilanjut ke rekan selanjutnya. Oke, selanjutnya, langkah selanjutnya yang ke-51 yaitu klik number, lalu habis klik number ada calculate, nah selanjutnya klik FX, lalu X dengan X aksen, lalu yang ke-52 klik X dengan X dan FXX, nah selanjutnya itu klik graph, lalu plot S, X, Y. Nah, nanti muncul titik baru. Lalu klik kanan. Nah, nanti ada properties. Selanjutnya ke label. Lalu isi dengan FX. Nah, dengan centang show label. Lalu terakhir OK. Selanjutnya, boleh di next. Nah, langkah yang ke-53 itu, kita ulangi langkah yang tadi, langkah yang ke-54 untuk XX aksen dan FXX aksen. Nah, langkah yang ke-54, klik titik X aksen, lalu FX aksen, 2 titik itu, lalu contracts, klik contracts, lalu locus. Nah, untuk membuat jalur gerakan. Selanjutnya, sembunyikan titik X aksen dan FX aksen dengan menekan Ctrl plus H. Selanjutnya,
Nah, langkah yang ke-55 ini kita klik fx, lalu edit function. Nah, lalu tambah fungsi yang di function ini nanti bakal ada ABS sebelum scene. Lalu langsung oke. Nah, maka hanya akan ada lintasan yang bagian atasnya saja. Yang ke-56, siapkan gambar kelinci yang menghadap ke kanan, buka menu number, selanjutnya ke calculate, lalu klik 1. Selanjutnya units. Nah, di units kita memilih opsi centimeter. Selanjutnya lalu kita klik bagi atau kita ketik bagi di kalkulator itu. Selanjutnya kita ke function lagi, kita pilih yang SQRT. Lalu selanjutnya yang SGN, lalu klik jawaban yang sudah dibuat. Nah, lalu kita tambahkan tanda dikurangi, lalu klik A yang sudah dibuat, lalu yang terakhir oke. Langkah yang selanjutnya, boleh di next out. Nah, langkah yang ke-57, bawah lagi. Pilih titik FX, lalu buka menu transformasi. Kita pilih ke opsi translasi, lalu klik kotak merah seperti pada gambar nih yang di sini. Lalu translasi titik menggunakan jarak hasil perhitungan dengan sudut 90 derajat. Lalu langsung kita klik translate. Selanjutnya, nah, gabungan titik hasil translasi dengan gambar kelinci, lalu kita klik edit, lalu ke merge picture to point. Nah, selanjutnya sembunyikan titik batu pada kelinci dengan Ctrl plus H. Lalu langkah yang ke-69, ubah A menjadi sama dengan 10 dan B menjadi -5. Nah, buat lagi perhitungan untuk kondisi saat hasil berada di sebelah kiri titik awal. Lalu gunakan rumus nilai A dikurangi ans. Lalu translate titik seperti langkah 56. Lalu gabungkan dengan gambar kelinci yang menghadap kiri. Dan selanjutnya sembunyikan titik fx aksen. Nah, untuk langkah yang ke-60, sembunyikan sumbu -x jika diperlukan dengan mengklik hide axis x. Lalu langkah selanjutnya, n diubah menjadi 10, maka garis bilangan bertambah panjang. Lalu langkah yang ke-62, klik lakukan langkah yang pink ini yang ada kuncinya, lalu ubah warna lengkungan dengan klik kanan. Lalu selanjutnya kita milih opsi color, lalu selanjutnya pilih warna sesuai apa yang kita mau. Nah, langkah selanjutnya yaitu langkah 63, kita klik titik ans, lalu ans, x, fx, dan a, lalu Ctrl H. Itu gunanya untuk menghide. Lalu yang ke-64, kita klik move x, selanjutnya ke jawaban, klik kanan. Nah, lalu di bagian label ganti dengan mulai. Lalu untuk ke yang 65, untuk mengubah jarak antara gambar kelinci dengan garis bilangan agar menjadi pas. Klik number, lalu kita ke new parameter, selanjutnya ke name. Nah, yang T, value ubah jadi distance. Nah, lalu edit persamaan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian klik persamaan T yang baru dibuat. Lalu langkah yang ke-66 ini hide persamaan ini yang sudah diklik pada gambar. Selanjutnya langkah ke-67 itu klik text tool, lalu klik A, lalu plus klik B, terus tambahkan sama dengan. Nah, selanjutnya pindahkan jawaban di atas titik-titik. Klik kanan jawaban, lalu di bagian value, klik new name. Klik no name.
Nah, selanjutnya pencet OK. Untuk langkah yang ke-69, yaitu klik jawaban, lalu edit. Nah, habis edit itu kita ke action button. Lalu hide atau show. Nah, buat 2 kali langkah tersebut. Lalu langkah yang ke-70, klik bagian atas yang hide. Yang always show object. Lalu klik kanan. Lalu properties. Nah, selanjutnya di bagian hide atau show, klik always show object. Dan mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh Najwa. Oke, untuk langkah selanjutnya di langkah 71, di sini bisa diklik di bagian bawahnya yang hide, lalu klik kanan, properties, dan di bagian hide atau show-nya klik always hide object. Jadi si tombolnya itu hanya untuk menyembunyikan objeknya. Kemudian untuk langkah ke-72, klik gambar kelinci yang menghadap ke arah kanan dan kiri. Nah, untuk langkah ini tuh dilakukan secara satu persatu. Jadi kelinci yang kanan dulu, kemudian kelinci yang kiri, kemudian edit, eh, dan action button, kemudian hide atau show, kemudian buat 2 kali langkah tersebut. Kayak tadi, jadi buat 2 kali untuk memisahkan antara tombol hide dan tombol show. Untuk langkah yang ke-73, boleh di next. Nah, untuk langkah 73 ini ulangi langkah ke-70 dan 71 yang tadi sebelumnya. Nah, nantinya akan menghasilkan seperti di gambar 74. Di sini pilih hide picture 1 dan hide picture 2. Kemudian move X, pilih juga move X ke A, lalu edit, action button, dan klik presentation. Nah, di si bagian ini, labelnya ini diubah menjadi reset. Kemudian, untuk yang langkah selanjutnya, pilih show picture 1 dan show picture 2, kemudian klik edit, action button, presentation, dan di bagian labelnya diubah menjadi siap. Nah, untuk langkah selanjutnya, hide bagian yang ada di gambar di bawah ini, yang show picture lagi, semua ini di hide. Kemudian, klik sembunyikan jawaban yang tadi, sembunyikan jawaban yang telah dibuat sebelumnya, kemudian dan reset. Klik dua-duanya lalu klik menu edit, action button, dan pilih presentation. Lalu di bagian labelnya ubah menjadi kembali. Lalu yang tombol reset tadi karena udah tidak digunakan lagi, kita hide aja. Nah, untuk langkah ke selanjutnya itu hide yang tidak diperlukan lagi dan tata letak disesuaikan. Nah, tambahkan keterangan menggunakan tekstur dengan misal di sini contohnya mengkonstruksi operasi bilangan bulat. Nah, untuk tata letaknya bisa disesuaikan. Di sini juga ada kembali, ada tombol kembali, siap, mulai. Kemudian ada eh, end di sini untuk memperpanjang ataupun memperpendek eh, si garis bilangannya, dan untuk A dan B ini sebagai penjumlahan di soal yang berada di atas. Kemudian untuk langkah ke-79, di sini bisa teman-teman save terlebih dahulu di menu file, kemudian boleh di next. Untuk langkah yang terakhir, di sini berupa keterangan. Operasi bilangan bulat ini sudah bisa dijalankan dengan keterangan N yang tadi dijelaskan untuk memanjangkan garis bilangan, kemudian A dan B sebagai operasi penjumlahan, kembali ini untuk mengulang dari awal. Kemudian tombol siap untuk menampilkan gambar,
tombol mulai untuk melakukan penjumlahan dengan animasi gambar kelinci yang melompat-lompat dan tampilkan jawaban untuk menampilkan hasil dari operasi penjumlahan. Nah, boleh di next. Untuk barcode produk operasi bilangan bulat ini boleh teman-teman di scan di sini ataupun klik link yang berada di bawahnya. Untuk bagaimana cara kerja dari produk operasi sistem operasi bilangan bulat ini akan ditunjukkan. Sudah muncul? Bentar. Udah. Nah, yang kata tadi, untuk N ini adalah untuk memperpanjang ataupun memperpendek dari si garis bilangannya. Misalkan, ini N-nya itu, garis bilangannya itu sampai 5, baik itu 5 positif ataupun 5 negatif. Nah, di sini kita akan menjumlahkan A-nya itu, misal A-nya itu 1, kita ubah 1, dan B-nya ini kita ubah menjadi 4. Jadi akan melakukan penjumlahan 1 ditambah 4. Kemudian kita klik siap. Di sini soalnya juga akan otomatis berubah. Kemudian siap. Nah, kalau tombol siap diklik itu, maka si gambar kelincinya ini akan muncul. Nah, kalau kita tekan mulai, maka akan melompat-lompat sampai dengan berhenti di hasil jawabannya. Nah, kita lihat si kelinci ini berhenti di angka 5. Kita buktikan 5 ini benar gak sih jawabannya 1 ditambah 4 ini, kita klik tampilkan jawaban. Nah, ternyata si tempat kelinci ini berhenti ini sama dengan hasil jawabannya. Nah, untuk N-nya itu bisa kita perpanjang, misal mau sampai garis bilangannya 10, kita klik 10 aja, kemudian enter lalu akan berubah atau akan bertambah secara otomatis. Mau 20 ataupun 100 ataupun berapa juga itu bisa sesuai dengan kebutuhan saja. Misal ini di 10 tadi. Nah, ini mengkonstruksi bilangan yang negatif. Misal negatif 9 ditambah dengan 7. Maka kita yang ini kita riset terlebih dahulu. Nah, kalau di reset maka akan kembali ke tampilan awal kosong, kemudian klik siap. Di sini kelinci muncul di bagian di mana tempat awalnya berada. Di sini di negatif 9, kemudian ditambah 7 itu kita klik mulai. Nah, berhentinya di negatif 2. Apakah jawabannya ini benar atau salah? Kita lihat di tampilkan jawaban. Ternyata jawabannya benar. Mungkin ini untuk pengaplikasian dari operasi bilangan bulat. Cukup sekian. Saya kembalikan pada Jihan. Oke, baik. Terima kasih kepada Najwa dan saya karena telah memaparkan hasil proyek kita. Nah, mungkin demikian pemaparan hasil proyek UAS dari kelompok kami mengenai media pembelajaran operasi bilangan bulat PSP. Melalui proyek ini, kami memperoleh banyak pengalaman baru mengenai penggunaan teknologi dalam pembelajaran matematika, khususnya dalam membuat media interaktif berbasis informasi dan eksplorasi. Kami berharap media yang telah kami buat dapat membantu proses pembelajaran matematika menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan meningkatkan minat belajar peserta didik. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.